Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin wal huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan tuwasi'u lanal arzaq wa tuhassinu bihal akhlaq wa tutahhiruna minan nifaq wa ala alihi wa sahbihi ila mitalaq. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah, para santri ingkang insyaallah mugi-mugi tansah pinaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah injing menika saged kepanggihan malih dalam kegiatan rutinan ngaos Jumat pagi sing insyaallah mugi-mugi kerawuhan kita sedaya ing dalam menika panggonan estu-estu angsal rahmatipun Allah, mendapatkan ridha Allah, dan muga-muga keistiqomahan kita dalam majelis taklim dimanapun dan kapanpun mugi-mugi ndadosaken barokah urip kita sedanten, diparingi sakinah, diparingi barokah, dan muga-muga minjang menawi sampun wektale diparingi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam muga kaunjuk katuraken dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun lan minangka ngarep-ngarep syafaatipun. Mugi Allah nggampangaken kita untuk terus mau sholawat dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan terus semangat untuk mempelajari dan mengikuti seluruh napa ingkang dados sunah-sunahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sehingga pada akhirnya muga-muga kita sedanten tidak hanya menjadi umat yang mengakui, yang membanggakan Nabi, tapi juga termasuk di dalam umat ingkang parek datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, injing menika kita ngaji tafsir surat Al-Kahfi nggih. Jadi sak mangke giliran kula untuk informasi mawon, dados sak mangke niki ngaji Jumat pagi sing isi niku wonten 8 menawi. Dados menawi kala wingi di jadwal niku ingkang rutin ngaos niku Ustaz Sultan niku setiap Jumat Pon. Ngoten. Mangke setelah niku Gus Syafa lek menawi rawuh menawi mboten tindak umroh, kemudian kali Gus Udin. Lintinipun mangke wonten Gus Ahmad bin Gus Fauzi, kemudian wonten Gus Fadol, kemudian wonten Gus Haris mantunipun Ustaz Sultan, kali wonten malih Gus Idris nggih mantunipun Ustaz Sultan, putunipun Yai Ihsan Ketitang, kali kula piyambak dados wonten pinten niku 8 napa 7. Dados menawi ngaji kula ngeten niki dadi urutane dados setahun paling nggih kepanggine namung ping 3 menawi. Karena nggih setiap Jumat sampun wonten sing ngisi dan pun kathah. Dados nggih ngajine titik-titik, tapi sinten mawon ingkang mucal muga-muga angsal barokah, angsal ilmu sing manfaat saged istiqomah. Dan mawon pun dimulai mawon kersane mboten siang-siang mangke. Mangke sampun sampai di surat Al-Kahfi di ayat ke pinten kala wingi. Saking suwene gak ngaji. Di surat Kahfi di ayat ke-20. Kahfi niki kita ingat kembali ada anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca surat Kahfi di hari Jumat. Ulama menjelaskan waktu membaca niku mulai dari sunnah niku mulai dari ba'dal maghrib
Lailatul Jum'ah, mulai malam Jumat ngantos kubailal maghrib fi yaumil Jum'ah. Jadi mulai malam Jumat maghrib sampai asar utawa sebelumnya maghrib dinten Jumat. Niki wonten hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qara'a suratul kahfi yaumal Jum'ah fi riwayatin lailatul Jum'ah, sinten tiyange ingkang maos surat kahfi dinten Jumat, kana lahu nurun bainahu mim baini qadamaihi ila sama, maka ia akan mendapatkan cahaya dari bawah kakinya sampai tembus ke langit. Ada riwayat yang lain, kana lahu nurun adalahu bainahu wa bainal Jum'ah, maka barang siapa sing mau surat kahfi dinten Jumat, maka ia akan mendapatkan cahaya pada hari itu sampai di hari Jumat berikutnya. Maknanya napa? Bahwa maknai nur atau cahaya niki, orang itu akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana kita kalau dalam tempat yang gelap niki, dengan adanya cahaya kita bisa melihat sekeliling sehingga tahu arahnya kemana. Maka ibaratnya tiang ingkang maos surat kahfi dinten Jumat, maka orang itu minimal pada seminggu ke depan dia akan diberikan kelapangan oleh Allah, diberikan petunjuk, diberikan kemudahan dalam menjalani hari-harinya. Wonten malih riwayat yang lain, man hafadho ala asyri ayatin minal kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat kahfi, dan sing ngarani 10 ayat yang pertama, napa faedai usimalahu minad dajjal, dia akan dilindungi dari dajjal. Wonten riwayat yang lain mboten menghafal, mantala, orang yang membaca. Ada riwayat 3 ayat tok, mantala man qara'a salasa ayatin, orang yang baca 3 ayat dari awal surat kahfi, maka dia dilindungi dari dajjal. Lah Imam Ibnu Asyur dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir niku wau sempat kula mutalaah sekedap, beliau menerangkan nopo kira-kira fadilahe kok wong sing maca kahfi niku dilindungi dari dajjal. Nah, kemudian beliau mencoba menelaah, karena dajjal niku kan merupakan fitnah di akhir zaman, dan kita hidup di akhir zaman, yang mana dajjal niku menawarkan berbagai macam kenikmatan agar ia diikuti, agar ia disembah. Alek ningali cerita-cerita ini utawa riwayat-riwayatnya saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dajjal itu akan muncul pada akhir zaman nantinya, dan kemudian memberikan berbagai macam tawaran yang menggiurkan, menawari siapapun, mengabulkan permintaan apapun asalkan ia dituruti, asal dajjal niki gelem disembah ambek wong niku. Sehingga ada beberapa hal yang menjadi tawaran. Pertama berkaitan dengan kekayaan, ya, berkaitan dengan keilmuan, berkaitan juga dengan ibadah. Lah, maka dalam surat Al-Kahfi niku ana apa istilahnya munasabah, ada kecocokan bahwa di kawitane surat Kahfi, lek menawi kemarin kita sampun maos lek menawi tasih imut, di ayat ke-1 sampai ke pinten niku 8 ya. Di surat Al-Kahfi itu menerangkan tentang napa namine ancaman Allah, celaan Allah kepada orang-orang yang menyekutukan Allah. Celaan Allah kepada orang-orang yang menganggap Allah niku punya anak. Nah, artinya kawitane surat Al-Kahfi niku berkaitan dengan tauhid. Lah tentunya diharapkan dengan orang yang mau surat Kahfi minimal awal ya, ataupun orang yang apal bahkan surat Al-Kahfi niki nggih tentunya harapannya tidak sekedar apal, tidak sekedar moco, tapi nggih paham napa sing diwaca, napa sing diapal. Sehingga dari ngapalno, dari maos niku wau muncul keimanan, keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi kata-kata la ma'buda illallah, tidak ada yang boleh untuk disembah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Maka salah satu tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk maos bahkan juga menghafal surat Kahfi dan mengkhususkannya di hari Jumat,
niki diantaranya adalah agar orang-orang mukmin itu tambah kuat imani, tambah mantap. Bahwa tidak ada yang dapat merubah apapun, tidak ada yang dapat membahayakan siapapun, dan tidak ada yang memberikan manfaat apapun kecuali atas izin Allah. Lah harapan ini kok. Lah muga-muga niki kita sedanten ingkang ngaji, ingkang nggih ngoncaki surat Al-Kahfi niki muga-muga mendapatkan hidayah Allah, taufik saking Allah, mugi-mugi angsal futuh saking Allah. Ngoten. Kemudian di ayat yang ke-9 sampai di ayat yang ke-26 niku berkaitan dengan judul dari surat itu sendiri, yaitu cerita tentang Ashabul Kahfi. Ada beberapa riwayat nggih, bahkan lek menawi ningali ten Google mawon gampangane niku tempat gua orang atau Ashabul Kahfi niki kan ada beberapa riwayat. Ada yang menyatakan di Efesus niku daerah Turki ngoten dirasi. Ada yang mengatakan di daerah Yordan, wallahu alam. Tapi yang jelas bukan ranah kita untuk goleki panggonane, tapi ranah kita adalah untuk mengkaji dan mengimani dan mengambil hikmah napa sing wonten ten ngene cerita tentang Ashabul Kahfi niki. Diceritakan mulai dari awal bahwa Ashabul Kahfi niku adalah sekelompok orang ya, id awal fityatu ilal kahfi, sekelompok pemuda-pemuda yang kemudian menyingkir ke dalam gua. Kenapa? Karena hendak mempertahankan iman. Maka hikmah yang pertama dari Ashabul Kahfi ini adalah untuk mempertahankan iman, untuk tetap mantap nangini Gusti Allah meskipun dia harus kehilangan segalanya. Sebagai contoh sebagaimana orang-orang muhajirin, orang-orang yang menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW meninggalkan harta, benda, bahkan juga keluarganya dari Mekah kemudian hijrah ke Madinah semata-mata agar ia dapat beribadah dengan tenang kepada Allah. Maka Ashabul Kahfi ini mengajarkan kepada kita untuk menomorsatukan Allah, untuk mendisiakan iman. Silahkan melakukan apapun, yang penting ojo sampai mengganggu imane. Tapi lah sampai keganggu, entah karena nyambut gawe, entah karena bondo ataupun karena keluarganya, maka yo sing ganggu niki sing kudu dikalahno, kudu ndisikno Gusti Allah. Maka disebutkan di dalam surat yang lain, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta-harta kalian itu adalah fitnah, ujian. Lah kita belum tentu sebenarnya ketika Allah mentakdirkan kita di dunia ini kumpul kali keluarga kita dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, nantinya di akhirat nanti belum tentu. Dalam Al-Quran dengan imut dan surat Abasan niku yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma yafiru ing dalem dina yafirru melayu sapa almar'u wong min akhihi wa ummihi wa abi. Jadi dari saudara, dari ayah, dari ibunya, wa sahibatihi dari istrinya, wa bani dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli mri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena masing-masing orang pada hari itu, pada hari kiamat, dia akan sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya seringkali kemudian dawuh para kiai, para ulama zambian-bian, Allahumma kama jama'tana fid dunya ijma'na fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mengumpulkan kami di dunia, mengumpulkan kami dengan orang-orang yang kami anggap sebagai keluarga, anak, putu, bojo, bapak, mbah, sak munggah, sak turute, maka ijma'na fil akhirah. Ya Allah, kumpulaken kita semua di akhirat. Karena memang tidak ada jaminan bahwa kita kumpul di dunia niki saged kumpul di akhirat. Makanya disebutkan bahwa siapapun orang di luar kita adalah ujian bagi kita. Lah makanya ngoten niku ada anjuran untuk kemudian tidak hanya ibadah kanggo awake dhewe, tapi juga ibadah dakwah kepada keluargane, ngajak-ngajak keluargane. Termasuk misalkan lek panjenengan seneng ngaos, seneng menghadiri majelis taklim, seneng menghadiri majelis sholawat,
Maka sebagaimana kecintaan Anda kepada majelis tersebut karena keinginan Anda untuk hidup bahagia di akhirat nanti, maka ngejaken keluargane. Jaken anake, jaken bojone, jaken sinten-sinten mawon yang Anda kasih di dunia. Napa agar nantinya panjenengan saged kumpul mboten hanya di dunia tapi juga di akhirat. Maka mengajak kepada kebaikan ini menjadi suatu keniscayaan. Sudah menjadi sifati orang-orang mukmin. Maka disebutkan di surat An-Nisa niku kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Napa sifate? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kalian semua dari Al-Qur'an niku khaira ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat kang den toaken sapa umat linnasi maring menungso. Napa ditoaken? Ta'muruna bil ma'ruf. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka menjadi salah satu sifat dari orang mukmin sing temenan niku dia pasti amar ma'ruf. Maksudnya ya napa nggih ngejak-ngejak kepada kebaikan. Wonten wancine majelis taklim, ada pengajian, ada sholawatan, mboten budal dhewe ngejak sinten sing kira-kira gelem dijak, sinten sing kira-kira longgar, terutama keluarganya. Tujuannya apa? Tidak lain agar kemudian sama-sama mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Loh, sampai sak wonten. Jadi ini menjadi karakter orang-orang mukmin. Maka tidak heran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada suatu hadis niku beliau menyebutkan tentang dayus. Nanti mireng tentang dayus. Ada suatu hadis niku Kanjeng Nabi itu melaknat dayus. Dayus niku sinten? Yaitu orang yang hanya memperdulikan diri sendiri tapi abai kepada keluarganya. Orang yang sergap ibadah, wae jamaah di masjid budal ndisi, wae majelis taklim gak tahu kari, tapi keluargane gak diurus. Maksudnya wis mbuh sembayang mbuh ora ya wis dijarno, melok ngaji apa ora ya wis dijarno, ngelakoni maksiat ya wis mek ditungakno tok, wis muga-muga selamat mek ngoten tok. Lah ini orang-orang yang disebut dengan dayus, orang-orang yang tidak punya kepekaan kepada orang lain. Dan ini berarti dia kurang, mboten sempurna dhateng sifat mukmin. Nah, ngoten lho. Jadi ngaji ngeten iki lek kita nganggep ngaji semacam ini adalah kebaikan, maka nggih menjadi suatu keniscayaan bahwa kita mestine ngejak dateng wong lintune. Nggih mboten mek ngaji Jumat pagi niki tok, termasuk majelis lintu-lintune ingkang panjenengan nderek, ingkang panjenengan tumut, majelis sholawat, majelis burda, majelis macam-macam sak mangke lak kathah. Lah niku napa jenenge akan timbul kesadaran dan keinginan untuk mengajak orang lain. Cek padha-padha enake, cek padha-padha senenge. Loh, karena sifat orang mukmin niku nggih kados ngoten niku. Cirinya orang mukmin itu adalah ketika ia senang ketika orang lain juga bahagia. Nah, niki pun wonten hadisnya pun jelas nih bahwa mukmin itu adalah ketika menyukai ketika orang mukmin juga mendapatkan nikmat. Nah, nikmat mana yang paling besar? Yang lebih besar lagi daripada mendapatkan nikmat hidayah. Nikmat mana yang lebih besar kecuali kalau nantinya dapat kumpul bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ngoten. Jadi sekaligus ini juga mengingatkan kula dan panjenengan sedanten bahwa kita punya tanggung jawab selain untuk menyelamatkan diri juga punya tanggung jawab minimal ngejak keluargane selamat. Ngoten nggih. Pun. Iki kok mukadimah tok gak ngaji-ngaji niki. Kula wau sering ingkang panjenengan gadah Al-Qur'an atau wonten HP wonten Al-Qur'an saged dibuka. Kita baca di surat Al-Kahfi di ayat yang ke-21 sampai nanti ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim
قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Niki di mana Jawa napa Indonesia mawon niki? Kira-kira niki. Ya, kula senengane biasane maknan Jawa ngoten, cek kaya ngaji-ngaji ndek pondok. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kang disebutaken den critakaken aksarna nuduhaken ningalaken kita alaihim ing ngatesi wong akeh liya'lamu supaya weruh sapa wong akeh anna wa'dallahi ing sak temene janjine Allah iku hakun hak wa anna sa'ata lan sak temene saah atau kiamat iku la raiba ora ana keraguan iku maujud fiha ing dalem saah. Idza tanaza'una nalikane padha persulayan sapa wong akeh bainahum ing dalem antarane wong akeh amrahum ing urusane wong akeh. Faqalu mangko padha dawuh sapa wong akeh dawuh ubnu alaihim bunyana ubnu padha mbanguno sira kabeh alaihim ing ngatasi wong akeh bunyanan ing pira-pira bangunan. Rabbuhum utawi pangerane wong akeh iku a'lamu luwih weruh bihim kelawan wong akeh. Qala alladzina qala dawu sapa alladzina wong akeh galabu kang nglindih kang nguasani ala amrihim ing atase urusane alladzina dawe alanat takhidanna alaihim masjidah lanat takhidanna yakti teman-teman bakal ngalap kita alaihim ing atase ashabul kahfi masjidan ing panggonan sujud. Wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun dan begitulah ceritanya ketika kemarin Ashabul Kahfi mulai dari mereka bersembunyi di dalam gua, kemudian oleh Allah mereka dibangkitkan setelah tertidur ratusan tahun, kemudian salah seorang di antara mereka diutus untuk keluar menuju ke kota untuk membeli makanan. Lah maka begitulah aksarna alaihim kami perlihatkan kepada mereka. Alaihim niki lek ten tafsir Ibnu Katsir wonten dua tafsiran. Alaihim himnya kembali kepada ahlul Madinah, kepada penduduk kota itu. Jadi kami tunjukkan kepada penduduk kota itu bahwa anna wa'dallahi haq, janji Allah adalah hak. Apa maksudnya janji Allah? Janji Allah untuk membangkitkan orang yang dianggap sudah mati. Sebagaimana Allah menjanjikan bahwa kita semuanya nanti di dunia niki pasti mati dan setelah mati nanti akan dibangkitkan. Maka Allah memberikan contoh melalui Ashabul Kahfi niki, orang yang dianggap sudah tidak ada pun ratusan tahun tiba-tiba
muncul di hadapan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah untuk menghidupkan orang mati itu adalah benar. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha, dan untuk menunjukkan bahwa kiamat itu pasti datang. Maka sebagaimana Allah mencontohkan ada kiamat sughra, yaitu berupa kematian yang pasti akan dialami semua orang. Dalam Al-Quran disebutkan kullu nafsin za'iqatul maut, kuwabeh sinten mawon pasti mati, hatta malaikat pun mesti mati. Kuwabeh pasti akan menyicipi kematian itu. Lah masalahnya bukan kapan kita mati, masalahnya bukan apakah kematian itu benar datang atau tidak, karena ya pasti benar. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana kehidupan kita nantinya setelah mati niku. Maka Allah menyadarkan, mengingatkan dalam konteks ayat ini kepada penduduk kota, juga mestinya secara umum kepada kita para pembaca Al-Quran ini, bahwa janji Allah pasti benar. Allah menjanjikan kepada Ashabul Kahfi untuk menyelamatkan mereka, dan benar Allah menepati janjinya. Allah menjanjikan kepada penduduk, kepada Ashabul Kahfi, kalau mereka mau iman, maka Allah yang menjamin semuanya sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Lah awak dhewe ini kadang-kadang nggih rodok cara istilahnya rodok ngelamak ngoten paling nggih. Jadi awak dhewe niku kepingin selamat, tapi carane gawe carane awake dhewe. Nah seringkali kemudian ndonga nih kan, awak dhewe ndonga misalkan ya Allah Allahumma misalkan tuh Allahumma rizqna, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan mubarakah. Ya Allah, kepingin rezeki sing halal barokah sing kathah. Tapi pikiran kita sudah menjurus, ya Allah kepingin motor Alphard, kepingin omah tingkat, nah ngoten. Jadi kemudian seolah-olah rezeki niki kita nyuwun dan sekaligus ngatur Gusti Allah. Padahal sakjane kalau kita mengkaji Al-Qur'an itu banyak sekali kisah-kisah yang nggih makomi makhluk niku namung donga. Hatta semakom nabi sekalipun. Lek panjenengan nanti atau mutalaah ngaos melihat tafsirnya di kisahnya Nabi Yusuf niku. Niku di juz 13 niku kan nonton kisahnya Nabi 12-13 ya. Bahwa ayahe Nabi Yusuf ya. Wis nguwatur apa carane anak-anake yang masuk yang sowan ke ibu kota, sowan ngadep raja niku cek selamat, diwatur carane sehingga putra-putranya yang ada riwayatnya itu 12 orang disuruh masuk melalui pintu-pintu yang berbeda. Cek tompo tujuan mbuh beliau mendapatkan firasat bahwa anaknya nanti akan menerima musibah. Tapi ya apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah tidak bisa ditolak. Ternyata nggih temenan bahwa kemudian dikisahkan di surat Yusuf niku ternyata kemudian anak-anak niku sak grup niku wau ternyata salah satu dari mereka dituduh ada yang mencuri. Sampai akhirnya kisahnya salah satu anaknya ditahan. Gini konten sing namanya Bunyamin, yang mana ini adalah adik kandungnya Nabi Yusuf. Yang mana ternyata sing gawe cara cek iso menahan salah satu saudaranya ya Nabi Yusuf dhewe yang waktu itu belum dikenali oleh saudara-saudaranya karena dianggap sudah hilang, sudah mati karena sudah dibuang ke sumur. Lah niku sekelas nabi ngoten lho. Maksudnya ndungoi nabi niku kan wis kira-kira jelas gak padha kalian ndungoni awak-awakan. Tapi ternyata nggih dikabulkan oleh Allah sesuai dengan yang dikehendaki Allah, bukan sesuai dengan kehendak makhluk. Lah ini juga mengajarkan kepada kita dalam surat Al-Kahfi niki bahwa ketika kemudian sinten jenenge para ashabul niku kan donga, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka, ya Allah atina berikan kepada kami min ladunka dari sisi Engkau rahmatan kasih sayang, wa hayyi lana min amrina rasyada, dan siapkanlah kepada kami petunjuk. Dan ternyata Allah menyiapkan betul, dan itu sesuatu yang bahkan tidak akan diduga oleh para Ashabul Kahfi ini sampai diturukno pirang-pirang atus tahun sinten sing kepikiran cara kayak ngoten niku. Ngoten lho. Maka Al-Quran surat Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita untuk mantep, untuk yakin tentang ini Gusti Allah.
kudu mantep pun ya napa wis ya napa ya Allah, Allahumma ya Allah tawakal. Nah, jadi tawakal niku bener-bener wis mantep nang ngene Gusti Allah, wis panjenengan atur sing saya ingkang pundi Gusti Allah. Lah, tapi tawakal niku perlu dibarengi kali sabar. Karena seringkali nopo ingkang diatur oleh Allah ini tidak dipahami oleh kita. Takdirnya Allah itu seringkali disalahpahami oleh kita. Sehingga nopo yang terjadi mutung, kadang-kadang putus asa. Padahal sakjane lek gelem sabar mesti happy ending bahasane. Nah, karek mantep napa mboten. Nah, ngoten. Wa anna sa'ata adiyatul la raiba fiha, dan sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Kenapa kok dinyatakan hubungannya kali kiamat? Ya, karena orang yang dianggap mati saja bisa dibangkitkan lagi, apalagi kiamat yang mana semuanya mati itu lebih mudah dari Allah. Karena bukan sesuatu yang baru, ngoten lho kasarannya. Kemudian idh yatanaza'una bainahum amrum, ketika mereka, nah berarti ini kembali napa jenenge domire niki kembali kepada penduduk kota. Kota di mana Ashabul Kahfi niki kemudian muncul tadi. Ketika mereka saling berselisih tentang urusan mereka. Ada riwayat nggih. Jadi dikisahkan niki ketika kemudian salah seorang niku masuk ke kota kan beto arto, warik bahasa di Quran niku warik. Jadi uang yang kemudian ternyata uang itu mboten payu. Napa kok mboten payu ya? Soalnya uang itu dicetak sudah 300 tahun yang lalu. Sehingga kemudian niki duit niki dikekno nang sing dodol niku mang nyekel duit niku mang lho, iki duit zaman apa iki gak ero. Tunggal arek saiki rurin rupiah dikai duit zamane londo biyen. Napa lek ngaren duit zaman londo nggih? Oh nggih sen ngoten paling dikira paling duweke dingdong ngoten wae, duwe dulinan ngoten wae. Sehingga dikekno kancane iki duwe apa sampai kemudian sampailah berita uang itu kepada raja di kota itu. Ada yang mengatakan namanya Diksus ngoten. Jadi rajanya ketika zaman raja sing kafir namanya Dikyanus. Tapi niki wallahu alam karena tidak ada riwayat yang sahih. Cuman ada ceritanya di Israiliyat. Raja pada zaman itu kemudian angen-angen, oh iki koyoke duit, jangan-jangan duit zaman biyen. Karena aku pernah kerentek, aku angen-angen mendengar legenda bahwa dulu itu ada sekelompok orang, sekelompok pemuda yang kemudian menghilang dari kota karena menghindari raja yang zalim. Nah, jangan-jangan ini mereka. Jadi raja niku pun enggak ada firasah. Akhirnya kemudian orang itu tadi kemudian dipanggil, salah satu Ashabul Kahfi tadi dipanggil dihadapkan raja, yang mana rojone waktu itu sampun iman dan penduduknya juga sudah iman semua. Nah singkat cerita, akhirnya kemudian rojone kemudian itu datang gua melok nang ini pemuda tadi dijak omong-omongan, kemudian tidak berapa lama kemudian ternyata setelah rombongan raja ini pulang, mereka kembali dan melihat para pemuda niki sampun sedo. Jadi Allah kemudian setelah menunjukkan bahwa mereka masih hidup, wis konangan wong akeh, tidak berapa lama kemudian mereka semua itu wafat. Ashabul Kahfi niki wafat. Akhirnya yatanaza'una bainahum lah. Ini yang dimaksud dengan yatanaza'una bainahum, mereka berselisih tentang Ashabul Kahfi niki diapakno ae. Maka kemudian mereka berkata, ubnu alaihim bunyana. Wis lek ngono guwa iki ditutup di rupane sing apik. Ngoten lho karepe. Jadi sebagai monumen, sebagai tugu peringatan ngoten cara zaman sakniki. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, sehingga kemudian orang yang mempunyai kuasa atas mereka berkata lanatakhidana alaihim masjidah. Kami akan bangun di tempat ini masjid. Lah niki syariate wong zaman biyen. Lah zaman sakniki sakjane mboten angsal. Jadi makom-makom orang solih niku sakjane Kanjeng Nabi enten dawuh la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur sulahaihim masjidan. Qubur solihina min bainihim masjidan. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Jadi ada larangan, termasuk niki dipahami oleh para ulama, larangan membangun napa jenenge
kuburan nggih, larangan kuburan untuk dibangun sing diapiki gede-gede niku wonten larangane. Kecuali kalau ada tujuan lain, misalkan karena wonten peziarahi lah. Iki mungkin sik wonten dawuh ulama. Cuman lek mengacu kepada ayat ini juga mengacu kepada hadis, ini nggih memang membangun masjid, membangun tempat di kuburan niku mboten angsal. Hukume minimal lek dalam mazhab Syafi'i kuburan sing diparingi napa lek ngarini cungkup nggih. Nah, cungkup niku minimal makruh. Itu kalau dibangun di tanahnya sendiri. Kalau dibangun di kuburan umum niku jare ulama haram. Napa? Karena satu ya menyelisih hadis, yang kedua niki yang menjadi ilat yang paling kuat karena mencegah orang lain untuk dikuburkan di situ. Yang mana padahal kuburan ini kuburan umum. Oleh karenanya memang sudah tepat sebagian pengurus kuburan umum niku sing maringi tulisan biasanya dilarang membangun kuburan, ngoten to biasanya. Nah, ngijing istilahnya. Memang dari sisi fikih nggih pancen mboten angsal. Kecuali kalau di pemakaman pribadi, tanahnya pribadi niku minimal lek wong biasa niku makruh. Lek orang-orang solih bagaimana? Niku khilaf. Wonten sing tetap menghukumi makruh. Tapi ada yang membolehkan dengan alasan agar tidak dirusak dan macam-macam. Jadi niki khilaf. Lah sing paling aman ya napa? Lah wonten kaidah al khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf niku dianjurkan. Lek wonten ulama sing ngolehaken, wonten ulama sing ngelarang, maka sing paling aman nggih pun mboten nglakoni. Iki misalkan niki panjenengan gadah kuburan. Gadah kuburan iki keluarga walaupun itu pribadi, nggih lek saged pun mboten bisa dibangun. Terus ini apa dijarno nggih mboten kita tetep diramut wonten maisani, cek gawe tengeran mboten. Terus kemudian dikei kembang, dikei wit kan karena memang ada sunnahnya. Cek kembang ataupun wonten pohon yang biasa ditanam itu niku saged ndongaaken. Tapi nggak gede-gede engko di maisan ditanduri wit kelapa lek tambah. Dipeneki wong ki tambahan. Nggih cilik-cilikan. Termasuk lek pun gede sakjane lah niki nggih kudune ojo sampai gede nemen, kudu nanti ketoknya diganti sing cilik. Soalnya kan kuatir akare ngerusak mandap-mandap niku. Jadi minimal gini niku udah diresiki wonten maisane ditulisi cek semerap keluargane, kemudian ada tanaman-tanaman entah napa tanduran sing gede utawa sekedar kembang-kembang tok niku sing sae. Tapi lek sampai bangun lek saged mboten ya karena ada khilaf ulama tadi. Nggih, misalkan memang ada sing bangun nggih monggo kersa. Cuman sing istilahnya tadi itu jadi khuruj minal khilaf. Terus saya kuluna salah satu robium kalbum. Saya kuluna pada ngucap sapa wong akeh. Salah satun utawi ashabul kahfi iku salah satun telu. Robium utawi nomor papate ashabul kahfi itu kalbuhum asune ashabul kahfi. Mereka berkata niki rujuknya kepada sinten. Ada yang mengatakan rujuknya kepada ahlul kitab ya atau orang-orang ya ahli kitab karena lek panjenengan tasih imut ashabul kahfi ya, ayat niki surat ini sebabun nuzulnya sebab turunnya niki kan berkaitan dengan orang Quraisy ya. Ada 2 orang utusan dari klan Quraisy yang kemudian diutus untuk pergi ke orang Yahudi. Mereka hendak berkonsultasi tentang orang yang ngaku nabi yang namanya Muhammad ini. Kemudian mbek wong Yahudi kan dikandani wong Quraisy niku wau. Wis ngene ae takono nang sing jenenge wong sing ngaku nabi iku takono tentang 3 hal. Kalau ia bisa menjawabnya maka ia adalah nabi. Tapi lek gak iso jawab berarti duduk nabi. Ditakoni tentang apa? Ditakoni tentang 3 hal. Pertama tentang masalah pemuda-pemuda yang masuk ke dalam gua. Kemudian yang kedua bertanya tentang ruh. Yang ketiga bertanya tentang seorang pemimpin yang bisa menaklukkan barat dan timur. Yang kemudian nantinya disebut dengan Dzulqarnain niku. Nah niku kan riwayate ngoten. Sehingga saya kuluna salah satu rabiuhum saya kuluna fa'il ya, jadi orang yang mengatakan ini berarti rujuknya kepada ahli kitab. Mereka berkata bahwa ashabul kahfi niku 3 atau 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa wong akeh iku khamsatun 5 sadisum utawi nomor 6 ashabul kahfi ku kalbum asune ashabul kahfi. Rajman kelawan
napa lek ngarene rojeman kelawan angen-angen, sanes angen-angen lebih tepat ya. Jadi zon ini maknanya. Jadi rojeman kelawan angen-angen bil ghaibi kelawan perkara gaib. Maka berkata bahwa Ashabul Kahfi itu 3 orang, 4 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sementara yang lain berkata 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Rojeman bil ghaib. Rojeman itu dalam bahasa Arab makna asalnya adalah melempar dengan batu. Jadi rojeman itu roma bil hajar, melempar dengan batu. Sebagaimana hukuman bagi pezina muhson ya, dalam syariat niku orang yang zina dalam Islam niku berhubungan dengan orang yang bukan pasangan yang sahnya dibagi jadi 2. Wonten sing muhson, ada yang ghairu muhson. Muhson ini orang yang sudah pernah menikah secara sah. Lek ghairu muhson itu orang yang belum pernah menikah secara sah. Sehingga hubungannya berbeda. Lek zina muhson, oleh yang pezinanya sudah pernah menikah, baik itu statusnya masih dalam pernikahan atau sudah di mbok rondo, dadi dudo, maka hukumannya nikah ada surat yang sudah dinasah tapi hukumnya masih berlaku. Asyaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jadi pezina muhson perempuan, pezina muhson laki-laki, ketika mereka zina maka farjumuha, rajamlah. Rajam niku napa? Dilempari batu. Prakteknya napa nggih? Nonton riwayatnya jari ini, jadi wong ini ku dipendem ngadeg garek sirai tok, kemudian sirai diantemi watu sampai meninggal. Niki rajam makna asalnya. Kalau ghairu muhson, nah niki menggunakan ayat yang di surat An-Nur niku, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan, niki lak dimaksudkan dari ulama niki yang ghairu muhson, yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, dicambuk sebanyak 100 kali. Dikepui ping 100. Nah, kemudian nonton tambahane diasingkan selama setahun, mungkin baru kemudian angsal wangsul. Nah niku rojam, makna aslinya rojam itu melempar dengan batu. Nah kemudian di sini maksudnya rojman bil ghaib bagaimana? Itu dikinayahkan sebagaimana orang yang melempar batu. Dia melempar opini tanpa tahu dasarnya. Jadi rojman bil ghaib, dia kemudian hanya berkata-kata saja tentang sesuatu yang ia tidak paham. Lah lanjutannya wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbum. Wa yaquluna padha ngucap sapa wong akeh sab'atun utawi ashabul kahfi ku sab'atun ana 7. Wa thaminuhum kalbuhum utawi kang nomor 8 ashabul kahfi iku kalbuhum asune ashabul kahfi. Terus yang bener sing pundi? Lah ten kene Ibnu Katsir niku kemudian beliau lebih condong bahwa yang benar Ashabul Kahfi niku adalah 7 orang. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, napa oleh dalam ayat ini mengisyarahkan nggih, orang yang menyebutkan bahwa Ashabul Kahfi niku cuman 3 ataupun cuman 5 niku ada kata-kata rajman bil ghaib. Mereka hanya berkata-kata tentang yang tidak ketahui. Sementara ketika Allah menyebutkan wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum, tidak ada kata-kata rajman bil ghaib. Yang mana ini mengisyarahkan dari Imam Ibnu Katsir bahwa jumlahnya Ashabul Kahfi itu memang 7. Yang ke-8 adalah anjingnya. Nah, niki pendapat Ibnu Katsir yang menurut beliau sing paling sahih. Tapi ya apapun itu napa pinten-pintenipun niki mboten sing paling penting nggih. Sing paling penting nggih ibroh tentang perjalanan kisah riwayatnya Ashabul Kahfi niku wau. Kul ngucapa sira Muhammad, Rabbi utawi pangeran ingsun iku a'lamu zat kang luweh weruh bi'idatihim kelawan wewilangani Ashabul Kahfi. Katakanlah bahwa Tuhanku yang lebih mengetahui jumlah mereka. Ma ya'lamuhum ora weruh hum ing Ashabul Kahfi illa qalilun kejaba apa wong kang titik. Tidak ada yang tahu jumlah mereka secara benar kecuali sedikit orang. Lah dari riwayat niki Abdullah bin Abbas dawuh wa ana minal qalil. Aku termasuk orang yang sedikit. Aku tahu jumlah mereka lek dari Abdullah bin Abbas. Ha pinten jumlah terus nggih sami 7 niku wau. Ini juga jadi kisah ya. Ini kan juga bukan hanya kisahnya orang-orang Islam nggih. Di agama-agama lain pun juga ada kisahnya. Jadi di bahasa Inggris ini wonten kisah itu 7 sleeper wonten lek mboten keliru. 7 orang yang tidur niku nggih termasuk ada di
Kisah Kristen niku nggih wonten. Memang kisah ini sudah masyhur pada zaman dulu. Terus endi meng? Fala tumari mongko aja bantah-bantahan sira kabeh aja bantah-bantahan sira fihim ing dalem ashabul kahfi illa mira'an dhahira kejaba bantah-bantahan dhahiron kang pertela. Jadi tidak ada yang mengetahui jumlah pastinya ashabul kahfi kecuali sedikit. Maka kamu jangan berbantah-bantahan dengan mereka. Maksudnya Nabi Muhammad jangan berbantah-bantahan dengan ahlu kitab kecuali dengan bantahan yang jelas. Ya apa maksudnya? Ya katakanlah bahwa ma ya'lamuhum rabbi a'lamu bihim. Katakanlah bahwa Allah yang lebih tahu. Katakanlah bahwa jumlah mereka niku ya tidak menjadi sesuatu yang penting, yang penting kisai. Nah niki termasuk mira'an dhahira. Jadi berbantah-bantahan jidal niku sakjane mboten sae kecuali jidal yang dhahir. Jidal yang dhahir niku ya napa? Maksudnya bahwa hujahnya tidak akan menimbulkan pertanyaan lagi. Nah, jadi debat niku boleh kalau orang itu memaparkan sesuatu yang tidak akan didebat lagi. Langsung taslim bahasanya, langsung oh iya ya wis lek ngono. Lah ucapan seperti Rabbi a'lamu bihim. Allah yang lebih tahu mereka niki kan mesti gak kira takon maneh. Pokoke wis dipasrahno nang ngene Gusti Allah. Lah niki sing angsal. Wala tastafti lan aja takon sira fihim ing dalem ashabul kahfi. Mindum saking ahlul kitab ahadan ing wong siji. Janganlah kamu bertanya tentang ashabul kahfi kepada siapapun, kepada orang lain. Artinya Allah hendak mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membatasi cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Wis gak perlu takon-takon nang ahli kitab sing lain-lain. Ngoten. Wis wala taqulanna lan aja ngucap temen sira li syai'in maring siwiji-wiji ngucap inni fa'ilun dzalika ghadan. Inni sak temene ingsun iku fa'ilun wong kang agawe dzalika ing mengkono-mengkono penggawean ghadan ing dalem meni. Illa ayyasha kejaba yen to ngersakaken sinten Allahu Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan janganlah sekali-kali kamu berkata tentang sesuatu bahwa aku akan mengerjakannya besok. Nah niki diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau melakukan sesuatu jangan janji. Ojo ngomong, ojo mestekno wis engko meni aku sing nglakoni. Nah li asbabun nuzuli ayat ini berkaitan ketika wau nggih ada orang-orang kafir Quraisy sing sowan nang Kanjeng Nabi hendak nguji Kanjeng Nabi. Nah, karena Kanjeng Nabi masih belum mendapat wahyu dan juga tidak tahu tentang jawaban atas pertanyaan orang kafir Quraisy wau tentang ini wau ashabul kahfi, tentang ruh, tentang Dzulqarnain. Akhirnya kemudian Kanjeng Nabi nyanggupi, wis mrene maneh tak terangno. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Wis tak jelasno. Ternyata Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan malaikat Jibril setelah itu tidak datang selama 15 hari. Jadi selama 15 hari malaikat Jibril mboten rawuh. Akhirnya Kanjeng Nabi bingung. Kadung janji nang wong kafir Quraisy lek katene cerita. Lah kok pas wayahe wis menine iki malaikat Jibril gak teko-teko. Mak bingung. Jenengan pun kadung janjian mbek wong wis meneh tak kei dhuwit, lah kok meneh gak duwe dhuwit. Ini janjian mbek wong lah kok meneh gak iso, niki lak bingung. Apalagi ini sekelas nabi yang mana dakwahnya ya kepada orang-orang kafir tadi. Kok malah gak dipercaya mbek wong. Ternyata Allah hendak memberi pelajaran kepada Nabi Muhammad secara khusus dan kepada umatnya kita niki secara umum bahwa kalau mengerjakan sesuatu yang sifatnya besok iku sakjane ojo ngomong aku meneh nglakoni illa ayyasha Allah, kecuali apabila Allah menghendaki. Maka ada anjurannya para ulama niku nganjuraken lek panjenengan gadah azem, gadah kepinginan untuk nglakoni apa yang hendak dilakukan keesokan hari, maka jangan lupa untuk mengucapkan insyaallah. Tapi sing temenan insyaallah sing memang ngarep tabaruk. Sanes insyaallah wong Jawa nggih. Insyaallah wong Jawa kadang-kadang meneh nang omah ya. Wis insyaallah, tapi insyaallah ya ora niki biasane. Kadang-kadang jawab ora gak penak jawab insyaallah. Ajene rasa-rasen. Lah mboten ngoten. Jadi lafaz insyaallah niki karepe memang bener-bener tabarruk ngarep nang Gusti Allah, Pak napa jenenge pasrah nang Gusti Allah. Niki ajarinipun. Lah perintah niki
utawa larangan wala taqulanna, janganlah kamu berbicara kecuali mengucap insyaallah. Niki dawuh para ulama niki adalah amrun lil irsyad. Jadi perintah sebagai petunjuk, mboten amrun lil wajib, mboten perintah yang sifatnya wajib. Artine misalkan panjenengan supe gak ngomong insyaallah nggih mboten dosa. Cuman secara adab niki kurang sae. Jadi ini ranahnya bukan adab. Maka tidak semua perintah, tidak semua larangan dalam Al-Qur'an itu dihukumi haram halal, dihukumi wajib makruh no sak lindu-lindune mboten. Karena memang ada tadi niku bahasane amrun lil irsyad. Niki perintah yang hanya untuk sebagai petunjuk saja. Jadi ampun supe kalau melakukan sesuatu janji ambek wong ngucap napa? Insyaallah. Niki ajarane Allah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wazkur rabbaka, wazkur lan ilinga sira rabbaka ing pangeran sira idza nasita nalikane lali sira. Wa qul lan ngucap sira Muhammad asa ayyahdiani rabbi. Asa ayyahdiani, asa menawa-menawa ayyahdiani yen to paring pituduh ni ing ingsun sinten rabbi pangeran ingsun. Li aqraba maring perkara kang luwih parek min hadza saking iki. Apane rasyadan pituduhe. Wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu telah lupa, menggunakan fi'il madhi. Artinya napa? Ketika lupa lali gak ngucap insyaallah, maka ketika panjenengan eling seketika itu juga ucapkan insyaallah. Jadi istilahnya koyo kodoan ngoten lho, insyaallah kodoan. Jadi janjine wis mang, ilingi sik saiki. Oh ya, aku mang durung muni insyaallah. Lah niki karentek di ati insyaallah. Niki wonten anjurane wazkur rabbaka idza nasita. Ada riwayat yang lain nggih yang mengartikan menafsiri maksud dari ayat ini wazkur rabbaka idza nasita adalah ketika Anda lupa kepada Allah, ketika panjenengan aktivitas, mari aktivitas kemudian lalai dengan Allah, maka segeralah zikir. Jadi niki anjuran untuk memperbanyak zikir. Mboten hanya setelah sholat tok, mboten hanya ketika dalam majelis tok, tapi dalam segala hal marilah napa kok wis nganggur, wis longgar kok iku mang kok lho aku kok eling lali nang pangeran, kemudian saiki eling wis zikir nang Gusti Allah. Lah mangkane niki sakjane niki pun contohaken para kiai-kiai zaman biyen nggih. Lek kiai zaman biyen iki kan cekelane napa? Tasbih ngoten ta biasane. Para ulama, para habib zaman biyen niku kan tekani tasbih. Pola napa nggih niku kanggone lek nyekel tasbih niku dadi iling terus nang pangeran. Meli kepingin wiritan kan ngoten. Tunggale panjenengan kula lek nyekel rokok lah meli kudu rokokan. Dan niki nyekel tasbih cek kemudian iling wiritan terus. Lek zaman sakniki nyekel HP meli HP-an terus. Ngoten niku. Nah niku nggih sakjane nggih termasuk mempraktekkan napa ingkang didhawuhaken oleh Allah niku wau. Jadi supaya ingat terus ketika dia kemudian telah lupa, iling malih. Wa qul asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakanlah asa ayyahdiani rabbi, semoga Allah memberikan petunjuk kepadaku kepada petunjuk yang lebih dekat. Lah wonten tafsiran yang ketiga, jadi wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu ketika kamu lupa, dengan cara ya napa? Muni napa? Muni bukan muni insyaallah, tapi muni niki asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi mboten muni insyaallah tapi muni ini asa ayyahdiani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Jadi ada beberapa penafsiran. Wala bisulan padha meneng sapa ashabul kahfi fi kahfim ing dalem guwane ashabul kahfi. Salah samiatin ing dalem 300 apane sinina taune. Wasdatulan padha nambah apa sinin tisan ing songo. Dan mereka para ashabul kahfi tinggal dalam gua selama 300 ditambah 9. Dados pinten? 309 tahun. Niki lek jare para ulama niki adalah hitungan hijriyah. Lah hitungan Masehi ini adalah 300 tahun karena setiap 100 tahun niku selisihnya dengan hijriyah pinten 3 tahun. Jadi lek 100 tahun Masehi niku padha kali 103 tahun hijriyah. Berarti kalau 300 tahun Masehi sama dengan 309. Nah, ngoten. Kul ngucap sira, Allahu utawi Allah iku a'lamu zat kang luwih weruh
bima kelawan perkara labisu kang padha meneng padha jumeneng sapa ashabul kahfi. Katakanlah Allah yang lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal. Lahu kedue Allah ghaibus samawati utawi perkara ghaibe pira-pira kang ana ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Absir bihi wa asmi. Absir bihi wa asmi niki ada dua nggih. Wonten sing ngarani absir bihi niki adalah termasuk fi'il ta'ajjub. Fi'il ta'ajjub niku ungkapan orang Arab untuk menunjukkan kekaguman. Menggunakan dua sigot biasanya, pakai menggunakan ma'af'ala dengan af'il bihi. Niki lek arek pondok niki semarap. Jadi misalkan kalau kita kagum, wah apik irek, wah kan ngoten. Wah gandengi, wah ngoten. Dalam bahasa Arab menggunakan ma'af'ala, ma'ajmala. Wah sangat indah sekali. Ma'ahsana, sangat bagus sekali. Ada sigot yang kedua, af'il bihi, ajmil bihi. Wah, bagus banget lah ngoten. Atau lek sing sakniki arkhis bihi. Wah, murah banget lah niku. Lah absir bihi ada ulama yang menafsiri niki adalah fi'il ta'ajjub. Jadi absir bihi wa asmi. Sungguh sangat melihat dan sangat mendengar. Nisbatnya tensinan Allah. Ya Allah itu sungguh sangat melihat dan sungguh sangat mendengar apa yang terjadi, apa yang ada di langit maupun di bumi. Penafsiran yang kedua absir bihi wa asmi. Niku berupa fi'il amar. Jadi ngrungokno sira bihi kelawan dawuh wa asmi. Absir ningalono sira bihi kelawan dawuh asmi lan ngrungokno. Jadi perdengarkan sungguh-sungguh, lihatlah sungguh-sungguh dawuh Allah niki. Berarti lek dadi fi'il amar niki khitabnya kepada mukhatab, sinten mukhatabe kita ini orang-orang yang membaca. Malahum min dunihi, malahum ora ana kuwi keduwe wong akeh. Min dunihi saking sakliyane Allah, min waliyin utawi wali. Minnya di sini ziyadah. Malahum min dunihi wali, tidak ada bagi mereka pelindung selain Allah. Wala yusyriku dan orang-orang kang nyekutoni, tidak ada yang membantu fi hukmihi ing dalam putusane Allah ahadan ing wong siji, dan tidak ada yang bekerja sama, tidak ada yang membantu dalam apa yang diputuskan oleh Allah. Artinya Allah niku independen. Napa sing pun dikarepaken Allah, masya Allahu yakunu, masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki Allah pasti wujud, wa malam yasha lam yakun. Napa sing mboten dikarepaken oleh Allah niku mboten kira wujud. Nah, pun mugi-mugi kita sedanten dikarepaken Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang sae. Mugi-mugi kita sedanten dikarepaken oleh Gusti Allah dados tiang sing manfaat dunya akhirat. Moga-moga kita dikarepaken datang Gusti Allah dados tiang-tiang ingkang manfaati sekaligus datang ke umat. Moga-moga saged kumpul kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhirat menika. Shadaqallahul adzim wallahu alam bisawab. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amala makbulah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina ya Allah, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika am ma'siyatik wa bi fadlika amma siwak. Allahumma ya Allah ya muyassir yassir ya mudabbir dabbir ya musahhil sahil sahil alaina kullal asir. Allahumma rzuqna wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah
wa qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam masalamah wal afiyah ma ahlina wa jama'atina wa jami'atil azmidina. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kufur. Allahumma ja'al akhiru kalamina inda intihai ajrina qaula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.